Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Itulah firman Tuhan yang perlu kita renungkan pada pagi ini, saudara. Saudara pernah pergi ke rumah sakit? Pernah? Sering ya. Saudara tahu, rumah sakit itu adalah sarangnya penyakit, saudara. Namanya juga rumah sakit. Sakit gitu ya, berarti penyakit di sana, saudara. Tetapi luar biasa, saudara. Ketika kita masuk rumah sakit, di mana itu tempat sarang penyakit, kita masuk dengan sehat, tetapi kita juga keluar dengan sehat. Ya kan? Makanya saudara, ada aturan di rumah sakit itu anak kecil di bawah 5 tahun gitu ya, dilarang masuk ke ruang perawatan gitu ya. Karena dianggap anak kecil itu masih rentan dengan penyakit, saudara. Tetapi kita yang sudah dewasa, saudara, masuk dengan sehat, keluar juga dengan sehat. Kenapa ya? Padahal sarang penyakit, saudara. Saudara tahu itu karena pada umumnya dalam diri manusia itu ada daya tangkal, saudara. Imunitas. Kita lebih familiar sekarang kata imun, saudara, karena COVID-19. Ada banyak orang mungkin, saudara, terkaget-kaget kita melihatnya, nggak pakai masker, gitu kan. Ya makan sembarangan, tapi tetap sehat itu, saudara. Kenapa? Karena ada daya tangkal terhadap virus corona itu, saudara. Nah bagi kita ya jangan coba-coba, saudara. Kita kan nggak tahu seberapa besar kadar imunitas kita, saudara. Nah, dunia ini sebenarnya, saudara, adalah sarangnya penyakit secara rohani, saudara. Ya, dunia ini adalah sarangnya penyakit. Setiap kita coba ingin berusaha melindungi diri dari dunia yang sangat jahat ini, saudara. Tetapi ingat, apapun usaha kita, apapun cara yang coba kita terapkan dalam hidup ini supaya bisa menangkal anasir-anasir jahat itu, ternyata tidak memadai, saudara. Makanya kalau saudara baca Alkitab, apalagi saudara ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, semua keinginan hatinya adalah berdosa, kata Tuhan, kata firman Allah. Semua keinginan hatinya adalah jahat karena sudah jatuh dalam dosa, saudara. Sehingga dunia yang jahat ini sudah menguasai sebenarnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu. Walaupun kita berusaha untuk menjauhi kejahatan, tetapi saudara, acap kali kita gagal untuk itu. Itulah sebabnya, saudara, luar biasa firman Tuhan yang kita sudah baca tadi mengingatkan kita, ternyata upaya kita, usaha kita untuk bisa tetap aman dari kejahatan tidak bisa tidak kalau ayat yang ke-9, saudara, dari bacaan kita tadi. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Ternyata ini kuncinya, saudara. Kalau kita menyadari bahwa dunia yang jahat ini di mana kita tinggal, tidak bisa tidak. Kalau
ingin terproteksi dari kejahatan itu bukan karena kita, saudara, bukan karena kemampuan kita, bukan karena ada sesuatu yang kita miliki secara materi dalam dunia ini. Mungkin saudara, rumah saudara bisa saudara jagai dengan berbagai kemampuan finansial barangkali, tetapi tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada kemalingan, saudara. Dan kalau itu yang kita coba pakai prinsipnya dalam melindungi diri kita dari dunia yang jahat ini, maka akan sia-sia, saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita pagi ini, saudara, hanya dengan firman Tuhan, hanya dengan dekat pada firman Allah, kita bisa terproteksi dari dunia yang sangat jahat ini. Apalagi di zaman informatika yang sangat begitu canggih sekarang ini, saudara. Tidak ada lagi batas ruang dan waktu, saudara. Ya, barangkali dulu orang bisa berkata, aku akan sekolahkan anakku baik-baik supaya dia punya budi pekerti, begitu kan? Tetapi nggak jaminan. Walaupun mungkin pendidikan anak-anak kita itu tinggi, walaupun mungkin mereka disekolahkan di sekolah yang terbaik, tidak jaminan anak itu akan terproteksi dengan dunia yang jahat ini. Apalagi dengan era informasi sekarang. Siapa bisa menjamin lagi orang hari ini bisa hidupnya tetap aman dari dunia yang jahat ini dengan gadget yang ada di tangannya, saudara? Nah, karena ketakutan orang hari ini dengan gadget sekarang, lalu coba memproteksi anaknya supaya anak itu tidak memakai gadget, gitu kan? Ada memang aturan seperti itu, saudara. Bill Gates itu, pemilik Facebook itu, melarang anaknya pegang handphone, saudara. Bagus juga, ya. Boleh juga. Nah, kita aja yang kegandrungan, kan? Pemilik teknologi aja tidak mengizinkan anaknya untuk memakai gadget, saudara. Nah, sekarang jangankan kita, anak umur 5 tahun aja udah pintar main gadget sekarang, saudara. Ya kan? Padahal pencipta teknologi tidak memperbolehkan anaknya rumah steril dari gadget, saudara. Tetapi itu tidak jaminan bahwa anaknya itu akan terproteksi dengan kejahatan dunia ini. Tidak jaminan, saudara. Atau mungkin orang berkata, saya akan coba lindungi anak saya dengan memproteksi dia supaya dia mempergunakan handphonenya itu baik-baik. Lalu saya akan pelototin dia supaya dia tidak membuka situs-situs yang nggak benar. Itu mungkin bisa kita lakukan di rumah. Tetapi anak itu kan tidak 24 jam di rumah, saudara. Dan tidak 24 jam kita pelototin dia. Itulah sebabnya apapun usaha dan upaya manusia untuk memproteksi dirinya dari dunia yang jahat ini akan sia-sia, saudara. Mungkin saudara berkata begini, oleh karena itu ya sudah, saya tidak akan pernah terlibat dengan dunia teknologi. Kalau itu yang kita ambil keputusan, kita menjadi orang di zaman batu, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teknologi itu penting. Ya, kecanggihan dunia teknologi itu penting, saudara. Tapi bukan berarti tidak ada masalah di dalamnya. Ada, saudara. Jadi kalau kita berkata, anak-anakku tidak akan pernah aku izinkan untuk megang gadget, bagus juga, gak masalah. Tapi anak-anak itu akan terbelakang 10-20 kali lipat dari orang yang megang gadget, saudara. Jadi jawabannya bukan meniadakan gadget, bukan. Sebenarnya bersyukur kita hidup di zaman sekarang, saudara. Semakin pintar kita, kan? Jadi kalau saudara punya gadget, harusnya kita yang punya gadget itu lebih pintar 10-20 kali lebih lipat, 10-20 kali lipat dibanding 10-20 tahun yang lalu, sebelum ada dunia teknologi sekarang. Tetapi memang nggak bisa dipungkiri, hal negatifnya pun ada. Di setiap zaman pasti ada, saudara. Namun bagaimana kita menyikapi hal negatif itu? Jangan pikir aku mampu, aku sanggup.
Saudara, kenapa istri takut melepaskan suaminya pergi keluar kota, saudara? Karena mungkin istri nggak percaya bahwa suaminya yang akan di hotel nanti terproteksi dengan baik. Karena mungkin melihat suaminya tidak terlindungi dengan baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru-baru ini kalau saudara membaca berita, saudara, di anggota DPR yang terhormat itu tiba-tiba ketangkap dengan handphone yang canggih itu, melihat situs-situs yang nggak benar, saudara. Di rapat loh, saudara. Di waktu kerja. Itu sebuah realitas, saudara. Karena apa? Karena memang mungkin kita tidak ambil, tidak, saudara. Tidak akses nih, bukan tiba-tiba aja. Itu pembelaan dia. Ketika saya buka WA saya dapat itu katanya. Ya yang herannya dia klik gitu kan. Makanya saudara harus lebih pintar pakai gadget, saudara. Coba atur gadget Anda. Ketika dapat video, jangan langsung kebuka. Bisa itu diatur. Tapi kalau saudara tidak mengatur itu, setiap video yang dikirim ke kita akan, ketika kita buka WA kita, otomatis akan terputar, saudara. Saya atur itu. Banyak orang yang kirim video ke saya yang menentukan saya mau buka atau tidak. Tapi orang hari ini alasannya begitu. Ya ketika saya buka WA saya udah keputar sendiri. Oke, barangkali itu tidak masalah, saudara. Lalu ditontonlah itu. Saudara, salah nggak nonton itu? Salah nggak, saudara? Saudara nggak ada niat. Tetapi kalau saudara tidak terproteksi dengan benar, yang Anda tonton itu akan menjadi sebuah kejahatan buat Anda, saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, dengan berbagai kecanggihan teknologi sekarang, nggak jadi masalah, saudara. Nggak jadi persoalan kalau ada imunitas dalam hidup kita secara rohani. Kalau ada daya tangkal dalam hidup kita secara rohani. Kalau kita terproteksi secara benar. Dan proteksi itu tidak mungkin Anda temukan di tempat lain. Dan firman Tuhan berkata, dengan apakah seorang muda terproteksi hidupnya? Bukan dengan kecanggihan teknologi, tetapi dari firman-Mu. Jadi kalau kita jauh dari firman Allah, kalau kita tidak pernah memiliki akses pada firman Tuhan, dunia teknologi sekarang menjadi sesuatu yang akan menghancurkan hidup kita, saudara. Facebook hari ini menjadi sebuah malapetaka, saudara. Walaupun lewat Facebook memudahkan hidup kita, yang jauh jadi dekat kan, tapi yang nggak kenal pun jadi dekat. Akhirnya membuat malapetaka. Kenapa? Karena tidak terproteksi secara benar. Dia pikir, kenalan ini kan nggak salah, kita kenalan, kita kan mau banyak teman gitu kan. Yang nggak punya teman kesepian, yang banyak teman akan nggak sepi. Memang, saudara, tetapi kalau Anda tidak terproteksi secara benar, Anda akan dihancurkan oleh teknologi, saudara. Tetapi kalau Anda terproteksi dengan benar, kecanggihan teknologi membuat Anda lebih mudah hidup, saudara. Jadi tergantung di kita sekarang. Tergantung di kita, saudara. Dulu, saudara, ketika komputer baru marak datang, komputer saudara yang gede-gede itu, saudara, ada teman saya berkata begini, jangan pakai itu, karena itu dari iblis katanya. Dicarilah 666, itu kan tanda antikris katanya. Ya bodoh, saudara. Tetapi memang tidak tertutup kemungkinan, saudara. Komputer sekarang bisa menghancurkan. Jadi seperti pisau sebenarnya. Pisau itu bisa menjadi baik dan bisa menjadi tidak baik, tergantung di tangan siapa, saudara. Tetapi masalahnya, orang yang memegang pisau itu dipertanyakan.
Dia terproteksi dengan benar atau tidak. Makanya saya katakan tadi, saudara, kenapa seorang istri sangat-sangat takut melepaskan suaminya pergi keluar kota, saudara? Kenapa orang tua hari ini sangat takut melepaskan anaknya pergi ke sekolah, saudara? Kenapa? Karena bisa aman nggak dia? Terproteksi nggak dia? Sampai ada orang tua hari ini sudah saking takutnya anaknya bersosialisasi dengan orang lain dan karena takut terpengaruh membuat homeschooling itu, saudara. Padahal anaknya biasa-biasa saja, normal, saudara. Homeschooling itu sebenarnya adalah karena ada kelainan pada anak, seperti autisme, saudara. Itu masalah memang dengan orang banyak. Ini normal, nggak ada masalah, karena takut supaya tidak terpengaruh dengan teman-temannya di sekolah. Lalu dibuatlah anaknya di sekolah di rumah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bukan itu caranya. Caranya firman itu berkata, dengan firman-Mu. Makanya saudara, kalau kita sungguh tahu ini, maka punyalah komitmen saudara untuk memproteksi diri dengan firman Allah. Bagaimana caranya? Makanya penulis Mazmur ini berkata ayat 10, saudara, ayat 10, saudara. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dengan segenap hatiku. Ada komitmen yang kuat untuk dekat pada firman. Ada komitmen yang kuat untuk belajar firman Allah. Ada komitmen yang kuat untuk tidak pernah jauh dari firman Allah. Karena dia tahu firman Tuhanlah yang menjadi alat proteksi bagi saya. Jadi kalau Anda jauh dari firman Allah, Anda menjadi makanan empuk dari kecanggihan teknologi sekarang ini, saudara. Kalau Anda jauh dari firman Allah, Anda akan dihancurkan oleh pergumulan yang ada dalam hidup ini, saudara. Tetapi apapun pergumulannya, apapun masalahnya, kalau Anda dekat dengan firman Allah, punya komitmen untuk belajar firman Tuhan, maka Anda akan tetap terlindungi dari dunia yang sangat jahat ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia pendidikan di negeri kita semakin baik, ya kan? Khususnya negeri, saudara. Pemerintah lebih memikirkan pendidikan sekarang. Dulu orang pikir kalau sekolah negeri itu sekolah kelas 2, saudara, ya kan? Tetapi sekarang sudah mulai meningkat, sehingga ada banyak swastahani terkapar karena tidak ada lagi muridnya, ya kan? Karena sekolah-sekolah negeri sudah semakin baik. Tetapi puji Tuhan, sekolah-sekolah Kristen itu masih tetap eksis, saudara. Kenapa? Menjaga mutu, saudara. Ya kan? Dan banyak orang Kristen berusaha anak itu sekolah yang terbaik. Kalau punya uang, sekolah yang bukan soal mahalnya, mau berapapun dibayar, asal yang terbaik, saudara. Masih kecil udah les sana, udah les sini, udah les sana, udah les sini. Les matematika, les fisika, kimia. Sampai ada olimpiade itu, saudara. Canggih itu, saudara. Les renang, les balet, les piano, gitu kan. Les biola, semua les, saudara. Kenapa? Pendidikan. Tetapi, saudara, di satu sisi itu sangat menggembirakan, apalagi orang Kristen. Tetapi di sisi yang lain, sungguh sangat memilukan, saudara. Di sekian banyak les itu, pernahkah saudara dengar ada les Alkitab? Coba renungkan, saudara. Pernah? Les biola, les piano, les renang, les balet, les matematika, les fisika, kimia. Les apa lagi, saudara? Les drama. Nggak ada les Alkitab, saudara. Soal pendidikan Kristen nomor 1. Tetapi nggak pernah berbicara tentang Alkitab. Belum pernah saya dipanggil oleh orang tua, Pak Pendeta, diperjelas, Pak Pendeta mau lisyahan, datang ke rumah dong. Ngapain ibu? Anak saya mau les Alkitab. Kalau soal matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rwandu. Sudah tahu Rwandu di mana? Hebat, saudara. Rata-rata yang menjadi juara Olimpiade itu orang Kristen, saudara. Pinter.
Tapi nggak jaminan dia terproteksi, saudara, kalau dia jauh dari firman Allah. Dengan segenap hatiku, kata Daud, aku mencari Engkau. Adakah kerinduan dari hati kita untuk dekat pada firman? Percayalah saudara, kalau saudara nggak dekat firman, anak-anak pun nggak dekat firman. Jangan harapkan guru sekolah minggu, jangan saudara. Jangan harapkan guru di sekolah, jangan, karena mereka terbatas. Tetapi kalau kita dekat pada firman, maka itu akan tertular pada keluarga kita. Ingatlah saudara, nggak ada kuasa yang lain yang bisa melindungi kita dari dunia yang jahat ini, apalagi dari dunia yang sangat canggih sekarang. Kalau kita jauh dari firman Allah, jangan harap saudara. Pendeta aja hari ini saudara banyak jatuh karena apa? Sudah jauh dari firman Allah. Jatuh karena uang, jatuh karena perempuan, jatuh karena macam-macam saudara. Karena pendeta itu tidak bisa melindungi, nggak bisa saudara. Penatua nggak bisa melindungi, evangelis nggak bisa melindungi. Apalagi diaken gitu kan. Nggak bisa saudara. Hanya firman-Mu kata Tuhan. Jadi kalau kita sadar akan ini, mari punyalah komitmen untuk dekat firman Allah. Bacalah Alkitab setiap saat saudara. Bukan setiap pengen, atau setiap ingin, atau setiap mau. Enggak, setiap hari. Mungkin engkau pintar di sekolah. Justru karena kepintaran kadang-kadang membuat kita hancur saudara. Hancur saudara. Tetapi kalau kita dekat pada firman, maka kita akan terproteksi dari dunia yang sangat jahat. Karena lewat firmanlah kita akan diberi petunjuk, diberi arahan, diberi perlindungan saudara. Makanya, saya kan sudah pernah katakan saudara, selama ibadah, tolong HP dinonaktifkan. Saya sih ringnya yang saya matiin saudara. Ring yang saya matiin. Tapi tetap saya buka yang bisa saya buka saudara. Tapi buka yang benar. Jangan buka yang macam-macam. Ngapain buka WA di ibadah saudara? Gak penting itu. Apa mati kita kalau nggak buka WA saudara? Gak mati saudara. Apa mati kalau nggak buka YouTube? Enggak saudara. Kalau mau melihat apakah teknologi sudah mengendalikan kita, caranya gampang saudara. Tinggalkan HP-mu satu, sekali aja di rumah. Sehat nggak dalam satu hari itu? Sehat nggak? Kalau nggak sehat, berarti engkau sudah dikendalikan. Bukan oleh firman, tetapi oleh gadget saudara. Masa gadget yang kendalikan? Kita yang kendalikan gadget saudara. Bukan gadget yang kendalikan kita. Itu yang salah satu tes saudara. Tinggalkan HP-mu secara sukarela dan pergilah dengan aktivitasmu seperti biasa. Nyaman gak hidupmu? Engkau jalani dalam satu hari. Kalau gak nyaman, berarti ada masalah dalam hidupmu saudara. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, aku mau dekat, punya komitmen dekat pada firman. Kesadaran pemasuk bahwa hanya di dalam kebenaran firman Allah, dia menemukan kuasa untuk tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Dia sadar bahwa hanya dalam firman Allah hidupnya terproteksi. Maka dengan sadar pun ia bertekad untuk belajar firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan itulah yang memberikan imunitas untuk menangkal semua hal-hal yang jahat dari dunia ini saudara. Dia tahu itu hanya Alkitab, hanya firman Tuhan. Jadi bukan berarti dia tinggalkan hal-hal yang dunia. Dia tetap ada di dunia ini saudara. Tetap pegang HP, tetap buka internet saudara. Tetapi dia terproteksi.
Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini ada orang tua yang memiliki anak yang masih kecil, saudara. Hasil penelitian berkata, waktu yang paling tepat mendidik anak itu supaya terproteksi hidupnya dari dunia yang jahat ini adalah dari 0 sampai 6. 0 sampai 6 tahun. Tapi di usia 0 sampai 6 tahun itu lebih banyak yang dikasih pelajaran apa, saudara? Memang anak-anak sekarang lebih canggih pegang handphone, saudara, daripada kita. Ya, kita gaptek. Anak umur 3 tahun udah macam-macam, saudara, udah berselancar. Gak salah, pakai juga main game di handphone. Tapi adakah firman Tuhan diberitakan ke mereka? Apakah firman Tuhan diajarkan ke mereka? Kalau enggak, dia akan hilang, saudara. Mungkin dia akan tetap di rumah, tetapi jiwanya akan hilang, saudara. Kalau firman Tuhan tidak diberikan di usia 0 sampai 6 tahun itu. Makanya anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita, ada di sini yang baru diserahkan kemarin. Itu kan janji orang tua. Sejak masa kecil. Mungkin kita berkata, apa sih taunya anak-anak? Kayak kita aja udah tahu semua firman Tuhan, saudara. Kita aja kan banyak yang nggak tahu dari firman Tuhan, tapi tetap harus baca kan, harus tetap belajar kan. Anak-anak tahu nggak tahu, beritakan firman Allah, karena firman Tuhan berkuasa, saudara. Bukan karena kita, bukan. Roh Kudus ada untuk menerangi hati kita. Makanya dari sejak kandungan kan udah diajarin nyanyian rohani. Mungkin nggak ngerti, tapi nuansanya dia rasakan, saudara. Bukan berarti lalu les matematika nggak perlu juga. Seorang penulis buku rohani berkata begini, memang dunia ilmu pengetahuan sekarang sungguh sangat luar biasa, katanya. Tetapi sadarkah kita bahwa ilmu yang paling tinggi adalah ilmu tentang bagaimana mengenal Allah? Karena ilmu pengetahuan hanya mampu membawa manusia dari bumi ke bulan. Itu pencapaiannya. Tapi sadarkah, saudara, ilmu tentang Allah bisa dan mampu membawa manusia dari bumi ke surga. Secanggih apapun ilmu pengetahuan, nggak mungkin membawa orang ke surga, saudara. Ke neraka iya, ke surga enggak, saudara. Jadi mari punya komitmen, saudara. Apalagi orang tua yang punya anak yang masih balita sekarang ini. Sejak masa kecilnya, dekatkan anak itu pada firman Allah. Karena hanya lewat itu yang bisa memproteksi hidupnya. Ya memang, orang tua juga harus melindungi kan. Kasih makan, perhatikan, jangan kehujanan, jangan masuk angin, gitu kan. Itu hal fisik, saudara. Kasih sekolah yang pintar supaya punya budi pekerti, nggak jaminan, saudara. Pintar ini bukan main di sekolah, tapi pintar juga bohongin orang tua kan. Siapa yang ngajarin? Nggak ada, saudara. Kemampuan lahiriah itu, saudara. Wih, coba perhatikan sekarang orang-orang yang melakukan kejahatan. Nggak kepikir ya, kelihatannya orangnya baik, santun. Ya iya, kelihatannya. Tapi siapa bisa jamin? Kalau bukan firman Tuhan yang melindungi, memagari, membentengi. Jadi selain kita punya komitmen menyekolahkan anak kita tinggi-tinggi, punyalah juga komitmen untuk dekat pada firman. Kalau enggak, akan hilang. Yang kedua, kalau terproteksi, saudara, dikatakan ayat yang ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Memang kita mungkin sudah belajar firman Tuhan, ngerti, tahu. Oh, Allah mengasihi aku. Oh, Allah peduli kepadaku. Oh, Allah sungguh mengampuni aku. Tetapi hanya berhenti di situ, saudara. Ada banyak orang pintar tentang Alkitab,
tapi nggak pintar melakukannya. Makanya Daud berkata, langkah kedua yang aku miliki supaya aku terproteksi adalah selain aku tahu firman Allah, selain aku dekat firman, selain aku belajar firman, aku juga punya komitmen dan ketetapan untuk melakukannya. Kenapa seringkali kita tidak terproteksi tapi kita dekat firman? Karena kita cuma tahu firman tanpa melakukan firman. Buktinya saudara, banyak orang Kristen, keluarga Kristen hancur hari ini. Pernikahan Kristen hancur. Apa mereka tidak tahu firman? Tahu firman. Tetapi kenapa hancur saudara? Kenapa cerai? Karena tidak melakukan firman. Itulah sebabnya berkata, supaya aku tidak berdosa dalam Engkau Tuhan, aku mau melakukan perintah-Mu. Memang kadang-kadang Tuhan terlalu berat firman Tuhan. Betul memang saudara, gak gampang. Tetapi percayalah, Allah berikan kekuatan lewat Roh Kudus asal kita mau taat. Masalahnya kita taat apa tidak? Terlalu banyak negosiasi, terlalu banyak pemikiran, alasan, sehingga kita berlindung di bawah berbagai alasan itu sudah untuk tidak melakukan firman. Makanya tetap diterobos hidup kita saudara. Itu tadi banyak orang yang mungkin sudah melayani Tuhan jatuh. Kenapa? Tahu firman, tetapi berhenti sampai di situ saudara. Banyak hidup orang tidak diubahkan bukan karena tidak ada kuasa dari firman saudara, tetapi karena tidak ada komitmen untuk melakukan firman. Jadi kalau mau hidup kita terproteksi dari dunia yang jahat ini, jangan cuma baca Alkitab. Memang dari Kejadian 10 udah nggak kehitung banyaknya Pak. Tapi hanya baca saudara. Apa bedanya dengan koran Kompas saudara-saudara baca? Apa saudara lakukan juga berita di Kompas? Enggak juga kan? Tidak mengubahkan hidup kita saudara. Tapi kalau kita mau lakukan, itu akan memproteksi hidup kita dan keluarga kita saudara. Ada seorang ibu yang mulai belajar Alkitab saudara. Dia dituntun oleh orang lain. Dia senang sekali baca Alkitab, belajar Alkitab, PA sana PA sini. Tetapi sementara dia sudah komitmen mau lebih dekat pada Tuhan dan firman-Nya, masalah datang. Suaminya mulai menyeleweng saudara. Suatu saat dia ditelepon oleh temannya, "Bu, aku lihat suamimu makan dengan perempuan lain di restoran. Saya tahu itu bukan kamu," katanya. Mendengar itu, namanya perempuan ya. Wow, mendidih. Lalu, kok di saat dekat Tuhan, suamiku menyeleweng. Tapi karena dia sudah belajar firman, dia mau komitmen untuk melakukan firman. Ketika suaminya pulang, dia tidak, ya memang begitu. Kenapa akhirnya suami kejeblos saudara? Ya gitu, suami datang, gitu kan? Akhirnya jadi kejeblos saudara. Dia diam aja saudara, seperti tidak ada masalah. Dilayani suaminya, bukan basa-basi, bukan, karena melakukan firman. Mengampuni saudara. Berat memang, itu tadi kan mendidih kan gitu. Tapi karena mau melakukan firman, dia tidak menyinggung sedikit pun tentang penyelewengan suaminya. Seperti biasa dilayani, kebutuhannya dilakukan apa yang bisa dilakukan. Gitu kan? Walaupun hatinya mungkin sakit gitu ya. Berjalan waktu saudara, karena dia melakukan firman, ada terjadi memang suaminya itu adalah sales saudara di farmasi. Tapi suaminya ini memang agak main belakang saudara, sehingga seringkali nyerempet sana nyerempet sini. Ternyata saudara ketahuan, diinvestigasi, lalu dipecat saudara. Mendengar dipecat begitu, takut juga dia. Mau kasih tahu ke istri apa enggak gitu kan. Dengan kekuatan yang tersisa, dia bicara sama istrinya.
"Mah, saya sudah dipecat," katanya. Apa reaksi istrinya? "Tenang aja, nggak apa-apa. Tadi kebetulan," rupanya istrinya juga adalah sales property, saudara. "Kebetulan tadi ada deal satu rumah. Mungkin hasilnya itu bisa membantu keluarga kita 2-3 bulan ke depan." Tenang suaminya, saudara. Nah, karena si suami ini tidak ada pekerjaan, luntang-lantung sana gitu kan. Lalu dia introspeksi, "Ini mungkin karena kesalahan saya," katanya. "Gimana caranya supaya saya dipulihkan?" Lalu teringat dia, "Apa saya mau cerita sama istri saya aja," katanya. "Tapi nanti kalau dia ngamuk gimana? Udah nggak punya kerjaan, ngamuk, wah dia bisa jadi gelandangan," saya katanya. Tapi dari keinginannya dia punya hasrat untuk cerita. Siapa tahu ini masalahnya. Lalu dikumpulkan kekuatannya, lalu dia datang kepada istrinya. "Mungkin ini adalah kesalahan saya," katanya. "Kenapa?" "Saya mau cerita. Apapun nanti tanggapanmu terserahlah," katanya. "Apa itu?" "Kemarin sebenarnya saya ada keinginan," rupanya masih keinginan, belum kesampaian, saudara. "Ada keinginan untuk selingkuh." Dia tunggu reaksi istrinya. Sudah tahu apa reaksi istrinya? Dia hanya berkata begini, "Aku sudah tahu." "Udah tahu? Dari mana?" "Waktu kamu makan di restoran itu temanku telepon." Jadi, ya sudah. Dengan pengakuanmu berarti kamu merasa itu ada. Rupanya baru hanya makan di restoran, tapi udah pengen janjian ketemu di apartemennya, saudara. Tapi ternyata keburu dipecat, jadi nggak ada duit lagi, jadi nggak bisa lagi untuk membiayai selingkuhannya. Ternyata selingkuh itu mahal loh, saudara. Hati-hati. Jadi Tuhan berkarya di luar pengetahuan dari si ibu ini. Kenapa? Taat firman, saudara. Coba kalau dengar telepon itu, pulang suaminya, dia kabur, itu benar itu suaminya, saudara, nggak pulang-pulang, saudara. Benar itu akan singgah di apartemen itu. Akan singgah, saudara. Tetapi karena dia taat firman, mengampuni. Gak mudah memang, saudara, gak mudah. Saya berkata gak mudah. Tetapi karena dia mau melakukan apa yang dipelajari, kuasa Allah bekerja, saudara. Pernah baca dalam Alkitab 10 kusta yang datang kepada Tuhan Yesus, "Guru, sembuhkan kami." Tapi luar biasanya, Yesus berkata, "Perlihatkan dirimu kepada imam." Loh, guru yang benar aja, ini kami kan ahli kusta ini, guru. Kok diperlihatkan kepada imam? Memang dalam aturan di orang Yahudi, imam itu diberi hak legitimasi untuk mengesahkan orang yang sudah sembuh untuk kembali ke masyarakat. Tapi sembuh dulu. Nah, ini masih kusta, "Perlihatkan dirimu kepada imam." Kecuali "Sembuhlah kamu lalu perlihatkan dirimu kepada imam," kan gitu. Tetapi "Guru, sembuhkan kami, perlihatkan dirimu kepada imam." Mungkin kalau saya salah satu di situ akan berkata kepada Yesus, "Yang benar aja, kami memang sudah terhina, tapi jangan dihinakan lagi dong." Katakan begitu mungkin akan saya bicarakan kepada Yesus. Masih kusta, disuruh pergi perlihatkan diri kepada imam. Itu bisa menjadi bumerang. Tapi luar biasa ketika mereka dengan "Perlihatkan dirimu kepada imam," mereka nggak bantah sedikit pun, saudara. Dan tidak pernah tersinggung sedikit pun. Lalu mereka pergi. Apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan berkata dengan jelas, sementara mereka pergi, sembuhlah mereka. Perhatikan ini, saudara. Firman itu berkuasa, tapi kuasanya akan terlihat hanya ketika kita melakukan firman, saudara. Jangan harap firman akan memproteksi hidup kita dari dunia yang sangat jahat ini kalau kita hanya tahu firman. Kalau kita hanya belajar firman, tetapi harus juga melakukannya, saudara. Jangan cuma ahli firman, seperti ahli Taurat, saudara. Jangan. Memang dari bisa melakukan firman, harus tahu firman.
Dari mana kita bisa melakukan firman kalau kita nggak tahu firman? Dari mana kita tahu firman kalau kita nggak pernah belajar firman, saudara? Jangan mimpi kita akan melakukan firman nggak pernah baca Alkitab. Nggak mungkin, saudara. Tetapi jangan juga baca Alkitab hanya berhenti di sini, saudara. Berhenti di sini, nggak ada artinya apa-apa juga. Selain kita dekat firman, berusahalah untuk punya komitmen untuk melakukan firman. Saudara tahu pintu otomatis, saudara? Pintu otomatis hanya akan terbuka kalau apa, saudara? Kita melangkah dekat pada pintu itu. Jangan bilang, buka lo, buka. Nggak bakal kebuka, saudara. Melangkah dekatin pintu itu, saudara. Dengan sendirinya pintu itu akan kebuka. Pertolongan Tuhan dengan sendirinya akan diberikan kepada kita kalau kita melangkah melakukan firman. Itulah yang dilakukan perempuan itu tadi, dengar tapi mengampuni, sehingga suaminya diproteksi di sana, saudara. Kalau enggak, betul-betul akan selingkuh, saudara. Hancur tuh keluarga. Jadi jangan bilang begini, kami tidak ada kecocokan lagi, Pak. Semuanya udah beda. Emang dulu cocok? Nggak cocok juga. Jangan pikir orang menikah karena cocok. Nggak ada cocoknya, percayalah, saudara. Walaupun ya memang sama senang makan bakso, sama senang main mancing gitu kan. Itu bukan cocok. Lalu berkata sekarang, sudah banyak perbedaan sekarang, Pak. Gak bisa dipertahankan. Bukan, dulu juga beda, Bapak Ibu. Kalau engkau gak bisa pertahankan, engkau tidak melakukan firman. Dari apa yang engkau tahu tentang firman. Itu saja sebenarnya. Jadi, dekatlah pada firman. Punyalah komitmen untuk belajar firman. Dan berusahalah untuk melakukan firman yang kau pelajari. Jangan cuma engkau tahu tentang firman, dan juga bagikan firman itu kepada orang lain. Supaya pertumbuhan dari kebenaran firman itu semakin hidup dalam hidup kita, dan kita semakin terproteksi. Daud berkata, dengan apakah manusia bisa mempertahankan hatinya bersih? Dengan apakah orang bisa terproteksi dari dunia yang jahat ini? Bukan dengan yang lain, tetapi dengan firman-Mu. Amin. Mari kita berdoa.